Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Farihatun Sukma NIM 20, Yazid Kusaini NIM 35, Fitratul Haq NIM 40, dan Nurul Aisyah NIM 157 akan mempresentasikan hasil praktikum kami pada klasis mamalia spesies Lepus sp pada bagian diafragma, situs viscerum abdominis, dan sistem skeleton. Diafragma. Diafragma adalah batas antara cavum abdominalis dengan cavum thoracis yang tersusun atas dua lapisan, yaitu yang pertama pars muscularis tersusun oleh otot-otot, bagian-bagiannya adalah pars sternocostalis. Serabut ototnya berorigo pada sternum dan costae. Yang kedua yaitu pars lumbalis, serabut ototnya berorigo pada kolumna vertebralis pada daerah lumbal. Semua serabut otot menuju ke median sehingga disebut centrum tendineum atau tersusun oleh tendo tipis terletak di tengah. Manfaat diafragma adalah membantu pernapasan atau waktu inspiratio. Bila pars muscularis diafragma tidak dalam keadaan kontraksi, maka diafragma melengkung ke arah kranial. Sedangkan jika dalam keadaan kontraksi, maka diafragma tertarik ke lateral hingga diafragma menjadi datar. Sebagai akibatnya, cavum thoracis menjadi lebih luas pada diafragma. Terdapat lubang-lubang untuk lewat pembuluh darah, urat saraf, esophagus, dan beberapa alat lain. Lubang-lubang itu adalah hiatus aorticus, dilewati aorta, dan ductus thoracicus. Lubang ini terletak di sebelah ventral kolumna hiatus aorticus, dan foramen vena cavae dilewati vena cava inferior, terletak lebih ke ventral dan lebih dexter atau bawah agak ke kanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu situs viscerum abdominalis. Kemudian pada keterangan gambar, yang pertama yaitu esophagus, merupakan lanjutan dari faring. Kemudian ventriculus yang tersusun dari beberapa bagian. Kemudian yang nomor 3, intestinum tetuneu yang terbagi atas duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian yang keempat, caecum sebagai bangunan kantung besar panjangnya. Kemudian warna hijau keabu-abuan merupakan pembatas antara intestinum dan krasum. Kemudian yang kelima, vesica velania sebagai penyimpang bilus atau empedu. Kemudian yang nomor 6 yaitu hepar sebagai pencernaan. Kemudian yang nomor 7 itu pankreas. Dan yang ke-8, glanula suprarenalis. Yang selanjutnya ada ren yang memiliki jumlah sepasang bertipe metanepros dan berwarna coklat merah. Selanjutnya ada ureter sebagai saluran pembawa urin dari ren. Untuk betina, ada ovarium yang terletak di sebelah caudal ren berjumlah sepasang. Untuk jantan, ada testis yang berjumlah sepasang terletak di dalam skrotum. Pada ovida, kelanjutan dari uterus pada Lepus sp bertipe bicornis. Yang selanjutnya ada lien berwarna merah tua termasuk ke dalam sistem retikuloendotelial. Yang ke-15 ada vesica urinaria sebagai muara kedua ureter untuk mengumpulkan urin. Yang terakhir ada uterus masculina, disebut juga utriculus prostaticus atau vagina masculina, yang berjumlah sepasang, sisa dari ductus muleri, dan fungsinya belum jelas. Selanjutnya adalah sistem skeleton atau sternum et costae. Jika kulit sudah dibuka,
Di linea mediana akan nampak sternum yang tersusun atas ruas-ruas. Ruas-ruas ini disebut dengan stenebrae. Stenebrae sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang ditunjuk dengan huruf A adalah bagian kranial, terdiri atas 1 stenebrae yang disebut manubrium sterni. Bagian yang ditunjuk dengan huruf V adalah bagian medial yang terdiri dari 3 stenebrae. Bagian yang ditunjuk dengan huruf C adalah bagian kaudal yang terdiri atas 1 stenebrae yang disebut sipoideum atau processus sipoideus. Untuk costae berjumlah 13 pasang terdiri atas 1. Costae vere terdiri dari 6 pasang melekat langsung pada sternum. Yang kedua, costae spuriae terdiri dari 3 pasang melekat pada costae di atasnya. Yang ketiga, costae fluctuanes terdiri dari 4 pasang, letaknya melayang atau tidak melekat pada costae di atasnya. Bila diperhatikan, sebuah costae akan dapat ditemukan bagian-bagian berikut, yaitu cartilago costalis yang berada menempel pada sisi lateral sternum tersusun atas cartilago. Dan yang kedua, os costae yang merupakan kelanjutan dari cartilago costalis melengkung ke dorsal sampai columna vertebralis. Cukup sekian dari kelompok 5. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.